Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara ini pada malam hari ini, kita ikuti bersama, kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Maulana Al-Habib Faik bin Alwi Al-Haddad dari Tegal. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat dihaturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Dulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawatane jos. Sholawatane jos napa mboten? Seneng apa ora seneng? Mudah-mudahan dikabul. Allahumma Alhamdulillah Rabbil Alamin ala jami' ni'amihi wa awadihil jazilah wa hibatihil jamilah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi khairil bariyah wa ala alihi ahlil wilayah wa ala ashabihi ahlil marakisil hidayah wa ala ma yatba'uhum bihisanin min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Pertama-tama puja dan puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dipanggil oleh Allah bisa hadir dalam acara ini. Alhamdulillah. Kalau Allah tidak izinkan kita ke sini, kita nggak mungkin sampai di sini. Kalau Allah tidak berikan langkah petunjuk kita sampai di acara ini, maka kita nggak akan sampai. Maka alhamdulillah dikumpulkan bareng untuk membaca Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah Allahumma. Balik dosanya di ngampura Allahumma utangnya lunas, sekolahnya pinter, kerjaannya lancar, gajinya nambah, cepet oli jodoh, utangnya lunas, sing jomblo kawak mati. Jangan ya. Mudah-mudahan cepat laku. Allahumma amin ya rabbal melaso. Mohon jenengan sing mati indah. Sebelum saya masuk, ya subhanallah, tadi waktu Bapak Kiai, ya, Ketua NU Batam, beliau uluk salam yang jawab sedikit. Saya juga tadi uluk salam yang jawab sedikit. Apa harusnya Tio yang uluk salam biar rame yang jawab? Jones. Sing jawab Jones, jomblo-jomblo ngenes. Tio sudah ada yang punya. Punya orang tua. Paham apa paham? Paham. Eja blut. Paham apa mboten? Ada 4 perkara. Ya, ini kalau saya datang acara, kemudian ketika uluk salam yang jawab sedikit ataupun malah mungkin yang jawab mereka pada sibuk dengan dirinya masing-masing. Sedangkan salam itu hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wah. Kenapa tahu tapi enggak jawab?
Apa budeg? Paham apa paham? Mboten jengkel, kula mboten jengkel. Jengkel wong gak ora kenal jengkel. Paham? Nggih. Ada 4 perkara. Diingat-ingat ya. Ini saya sudah menyediakan uang di sini. Nanti yang ingat ceramah saya tanya, saya bagi duitnya. Siap? Ingat-ingat ya, ada 4 perkara. Ada 4. Yang mana 4 perkara ini hukumnya sunnah, akan tetapi lebih utama daripada wajib. Sunnah yang lebih utama daripada yang pertama, diingat-ingat. Yang pertama, al-muadzin, orang yang beradzan. Orang yang adzan fardu kifayah, harus di suatu desa, satu kampung itu dia adzan. Ya, harus ada yang adzan. Namun seseorang yang adzan lalu melantunkan adzan, hukumnya yang mendengarkan adzan wajib untuk yang adzan sunnah, yang jawab ketika datang sunnah lalu diwajibkan suatu perkara wajib datang, maka sunnah tersebut lebih utama daripada itu yang pertama. Yang pertama apa? Al-muadzin. Yang kedua, diingat-ingat, yang kedua al-ibra. Apa itu? Pembebasan hutang. Contoh, ada si A hutang sama si B. Orang hutang menghutangi itu wajib untuk nagih. Si B datang, "Hei A, saya pinjem duit berapa? 1 juta. Kapan dibayarnya? 1 bulan." Maka si A wajib menagih kepada si B dalam jangka waktu 1 harusnya. Paham nggak paham? Nagih hukumnya ngiklasaken hukume jenengan misalnya ngutang pengennya diiklasaken apa bayar? Pelit. Mana-mana itu perkara sunnah. Itu perkara sunnah. Maka dari itu karena lebih ringan dan lebih condong, lebih banyak dan baik bukti daripada shadaqatus sir adalah membebaskan hutang, maka membebaskan hutang hukumnya sunnah, menagih hukumnya wajib, maka yang sunnah lebih utama daripada yang pertama apa tadi? Yang kedua al-ibra. Yang ketiga, diingat-ingat ya, nanti saya kasih duitnya banyak nih, lumayan. Tapi mipil ya. Yang maju yang jelek, biar lama ya. Yang ketiga adalah ambil air wudhu sebelum masuk waktu sholat. Paham? Yang ketiga apa? Sebelum masuk waktu sholat. Contoh, jam 12 adzan duhur. Jam 12 adzan. Jam 12 sudah masuk waktu Si Jablut dia ambil wudhu jam 12 kurang 15 menit. Ambil air wudhunya untuk apa? Ambil air wudhu untuk niat sholat. Belum masuk waktu duhur. Ketika sudah masuk waktu duhur, seseorang mau sholat wajib membawa wudhu, wajib bersuci. Tapi karena sebelum masuk waktu sholat dia sudah membawa wudhu,
dia telah suci, maka ketika masuk waktunya dia tidak wajib lagi untuk wudu karena sudah memiliki ataupun sudah suci sunat. Bujelin dah ngokon. Paham napa paham? Maka ketika telah melakukan sunnah lalu yang wajib gugur, maka yang sunnah ini lebih utama daripada Paham napa paham? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Alhamdulillah. Yang keempat. Men pinter bareng-bareng, Pak. Paham nggih? Yang keempat adalah uluk salam. Saya salam hukumnya jenengan dengarkan salam jawab hukumnya Mana yang lebih enak, sunnah apa wajib? Enakan sunnah. Saya tinggal ngomong satu kali, mendoakan kalian satu kali, tapi kalian segini banyaknya mendoakan saya. Alhamdulillah. Ada berapa? 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Siapa yang hafal angkat tangannya? Yang hafal angkat tangannya. Jangan ibu-ibu, saya takut. Kalau ibu-ibu saya takut jatuh cinta. Mana? Kamu hafal enggak? Maju sini. Ini kalau salah disorakin ya. Sini. Iya kasih taruh situ. Ngapain? Iya sudah. Udah dibawa aja, ngapain naik. Jawabannya apa? Yang pertama al-muadzin. Al-muadzin. Apa itu al-muadzin? Yang kedua Al-ibra. apa itu al-ibra? Al-muadzin apa al-muadzin? Seseorang yang adzan. Al-ibra apa al-ibra? Membebaskan hutang atau mengikhlaskan hutang. Yang ketiga ambil air wudhu sebelum masuk waktu sholat. Yang keempat Uluk salam. uluk salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Mau ceramah apa mau bagi-bagi duit aja? Hah? Mau ceramah mau bagi-bagi duit aja? Bagi-bagi duit. Oh dua-duanya. Alhamdulillah. Yang saya hormati beliau kepala desa Bapak Mujahidin dan beliau kepala dusun Bapak Tahroni dan beliau tokoh masyarakat kita, para kiai kita, para sesepuh kita, Kiai Ansori Naim, Kiai Asmawi, Kiai Rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka. Sehatkan badan mereka. Luaskan rezeki mereka. Mudah-mudahan ya Allah istri mereka nambah. Mudah-mudahan bapak-bapak semua yang di sini istrinya nambah. Allahumma setuju bapak istrinya nambah? Amin. Nambah cantik, nambah soleha, nambah nurut, nambah rajin. Orang belum selesai jangan dipotong-potong. Bukan nambah satu lagi. Ya, bukan nambah satu lah. Saya pengen punya istri yang
nurut. Jadi kalau nurut enak. Bu, saya nikah lagi. Ya kan gitu. Karena nurut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Syu'ban Margosari, mudah-mudahan para pemuda-pemudinya, para sesepuhnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya. Mudah-mudahan acara kayak gini nggak cuma setahun sekali, mudah-mudahan tiap bulan. Allahumma. Nggak bisa rame kayak gini beb, berduaan sama istri di rumah. Boleh apa nggak boleh? Saya mau tanya, kenapa diadakan acara seperti ini? Memeriahkan apa? 17 Agustus. Saya kasih pertanyaan, yang bisa jawab saya kasih duit. Sudah berapa tahun Indonesia merdeka? Ngacung atuh, ya Allah, gagal. Saya mau tanya lagi, berapa tahun Indonesia dijajah? Yang tahu angkat tangan. Tahu berapa tahun Indonesia dijajah? Untung belum berdiri. Siapa yang tahu Indonesia dijajah berapa tahun? Jangan disebutin, angkat tangannya. Ya. Kalau gitu nggak dapat nanti rezekinya. Perjuangan sampai mendapatkan kemerdekaan itu berkat mereka, para ulama kita, para sesepuh kita, para nenek moyang kita. Kemerdekaan itu diraihnya merdeka dengan mengumandangkan takbir. Ini pertanyaan, kalau orang tua mau jawab boleh. Soalnya anak muda nggak mungkin tahu. Kalau tahu silakan, saya kasih banyak. Jenderal siapa yang tidak pernah batal wudhu? Ya Allah, ngacung atau AA jelek? Siapa yang tahu? Tapi udah disebutin. Jelek kamu ya. Angkat tangannya. Ini nggak habis-habis nanti duitnya. Apa disebar gitu aja? Seneng yang di sini, kasihan yang di belakang. Ya. Jeripayah para ulama ketika memerdekakan Indonesia, jangan sampai kita lupakan. Mereka memperjuangkan Indonesia agar merdeka, biar kita tidak dijajah. Tapi subhanallah, banyak sesepuh kita, banyak para pejuang-pejuang kita yang terlantar di pinggir jalan. Rumahnya tidak diperhatikan, kehidupannya tidak dipenuhi. Tapi giliran ketemu artis, datang ke kampung, datang ke rumah, disokong rame-rame. Ya, padahal itu artis paling menghibur kita. Tapi berkat jasa para pahlawan kita bisa ketawa senang begini. Kamu perempuan, bisa ketawa, bisa senang, bisa gembira, bisa bahagia. Kalau bukan jeripayah pahlawan, kamu nggak bisa ketawa. Kalau bukan jeripayah para pahlawan kita, nggak bisa. Mau cantik, mau jelek, kamu diperjualbelikan. Kamu dibonceng sana sini, dibuang sana, dibuang sini. Kalau bukan karena pejuang. Saya mau tanya, kenal nggak pejuang-pejuang tokoh nasional kita? Malah dijadikan bahan lelucon. Belum kenalan, saya nggak hidup zaman itu. Kamu tidak memiliki hati berarti. Buat apa bikin acara begini? Ini bikin acara seperti ini biar kita mengenang mereka, biar kita mengenal mereka, biar kita tahu sama mereka bagaimana jeripayah mereka. Bukan cuma senang-senang. Paham apa paham? Sekarang saya mau tanya, yang jawab tolong angkat tangan. Tolong angkat. Sebutkan Pancasila yang pertama.
Jangan gede-gede atau yang anak kecil sini, anak kecil. Sini. Anak kecil sini. Sini maju. Cepet atuh. Tuh mic itu. Jawabannya apa? Ambil mic-nya. Jawabannya apa? Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang saya mau tanya. Indonesia menangkan berkat jeripayah ulama, jeripayah para pahlawan kita. Kenapa mereka disebut ulama? Kenapa mereka memiliki kesabaran? Kenapa mereka memiliki strategi dengan begitu indah? Kalau bukan dari Nabi Muhammad. Kenal sama Nabi Muhammad? Tahu sama Nabi Muhammad? Saya mau tanya sama semuanya yang hadir. Sebutkan 5 nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki julukan nama 222. Saya minta 5 aja. Siapa yang bisa? 5 saja nama Nabi Muhammad. Gak ada yang angkat tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo. Mana di sana? Nggak ada di sana. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Astaghfirullahaladzim. Pada browsing. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya Allah. Tadi qasidahnya apa? Ahmad Yaha. Hop stop. Ahmad 1. Itu nama Nabi Muhammad. Muhammad wa Ahmad. Ahmad ya Habib. Nabi Muhammad juga disebut sebagai Habib. Kemudian apa? Mustafa. Itu nama Nabi Muhammad. Kemudian apa lagi? Mujtaba. Itu nama Nabi Muhammad. Di Al-Quran yang biasa kita sering baca. Surat apa namanya? Yasin. Surat apa lagi? Toha. Banyak apa nggak banyak? Tohir. Itu nama Nabi Muhammad. Banyak lagi nama Nabi Muhammad. Kenapa kok pada nggak tahu? Naudzubil. Saya mau tanya lagi. Ini kalau sampai nggak tahu keterlaluan. Siapa nama istri pertama Nabi Muhammad? Jangan disebut, ya Allah, bocah si bocah. Udah nyebut, salah kenceng lagi, aduh. Malu-maluin. Siapa yang tahu? Jangan kamu lagi atuh dek. Yang lainnya. Jangan disebut mbak, aduh mbaknya terlalu pinter ya. Jangan disebut, kan dibilang jangan disebut, kasihan yang lainnya. Siapa yang tahu istri pertama Nabi Muhammad? Maju dek. Nanti giliran susah diem, giliran tahu ngomong. Pegang mic-nya. Siapa namanya? Hah? Khadijah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tenang, masih banyak. Kasih 3. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau tanya lagi. Masih banyak. Saya mau tanya lagi. Apa julukan Siti Khadijah? Tuh kan, nggak tahu bengong. Kalau tahu, mulutnya harusnya dijahit. Jangan browsing atuh. Siapa apa julukan Siti Khadijah? Siapa yang tahu? Udah salah kenceng Allah ya. Memalukan. Anak siapa itu? Ayo siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Tahu? Maju mas. Maju mas. Tahu? Maju mas. Allahumma sholli alaih. Ini karena jarang ada yang tahu, saya kasih banyak mas.
Tuh mikir di situ. Ya. Sebentar. Jomblo kan? Iya. Namanya siapa? Nur Alipin. Nur Alipin. Mudah-mudahan dapat jodoh. Allahumma. Amin. Ganteng apa enggak ganteng? Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah. Jawabannya? Siti Khadijah Al-Kubra. Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat 4. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, dari ujung sampai ujung gak ada yang bisa jawab tuh. Kamu perempuan kalau gak bisa dapetin hatinya. Jangan muka yang dipandang, tuh cerdas. Kamu gak ada yang tahu, tuh tahu. Berapa banyak orang di sini gak ada yang tahu, tuh tahu tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang saya mau tanya lagi. Siapa nama anak tercinta Nabi Muhammad beserta julukannya? 2 aja julukannya. Ayo, siapa nama anak tercinta Nabi Muhammad beserta julukannya? Saya kasih semua dah. Siapa yang tahu? Ya Allah, bismillah. Ayo, jangan buka Google. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Astagfirullahaladzim. Kalau ada yang tahu, yang ngasih duit Tio. Ayo, wah searching semuanya. Semuanya searching semuanya. Semuanya searching, ada memalukan. Siapa? Tahu? Enggak usah pakai disebutin, maju sini. Nama anak yang paling dicintai Nabi Muhammad beserta julukannya, 2 julukannya. Maju. Yuk, kamu yang kasih yuk. 1, 2, 3. Empat. Salah malu loh. Salah malu. Apa jawabannya? Ya udah ngomong dari situ, apa jawabannya? Apa jawabannya? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih 1 deh, nggak bisa jawab, kasihan. Kasih 1. Kasihan perempuan hatinya beda. Ntar nangis ya lu repot. Paham apa nggak paham? Siapa yang bisa kasih tahu? Tinggal 1, Tio yang ngasih, pegang yuk. Ayo. Kalau yang ngasih Ustadz Nizar mah yang maju janda akhirnya. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yuk tanya yuk, ayo siapa yang tahu? Ya siapa yang tahu? Ayo lo. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Udah gugur. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jawab yuk. Jawabannya apa yuk? Fatimatu Zahra Al-Batul. Allahumma sholli ala Muhammad. Duitnya buat Tio. Alhamdulillah. Kita sebagai orang Islam, Indonesia menang merdeka berkat para ulamanya yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, yang mengikuti teladan akhlak budi pekertinya Nabi Muhammad.
Contohnya Jenderal Sudirman ketika kedatangan tentara-tentara musuh Indonesia, gara-gara ada satu orang Indonesia yang munafik. Satu orang Indonesia yang munafik, dia bilang sama penjajah bahwasanya Jenderal Sudirman sedang berkumpul dengan para pasukan-pasukannya. Kemudian ini pasukan semuanya masuk, mau membunuh Jenderal Sudirman. Kemudian bocor, ditahu sama Jenderal Sudirman. Apa yang dilakukan Jenderal Sudirman? Bersiap-siap wahai jenderal-jenderalku, wahai pasukan-pasukan Allah, menggunakan sarung. Semua jenderal-jenderal suruh pakai sarung, disuruh ambil wudhu, disuruh duduk, suruh baca wirid pakai tasbih, pakai tas. Makanya jangan bilang pakai tasbih bid'ah gitu, ini orang gila dia ngomong. Ini jenderal-jenderal pada pakai sarung, pada wiritan, pakai tasbih, pakai sarung mereka. Ketika pasukan penjajah datang, masuk, dibilang mana Jenderal Sudirman? Itu Jenderal Sudirman. Saya nggak percaya, masa jenderal sarungan? Akhirnya apa? Akhirnya orang yang menyatakan ataupun sang munafik itu dibunuh di tempat. Berkat apa? Berkat sarung. Zaman sekarang sarung dihina-hina. Astagfirullahaladzim. Bener apa nggak bener? Laki-laki kadang pakai sarung aja malu. Istri perempuan ngelihat suaminya sarungan pergi ke pasar malu. Mas jangan sarungan kayak habis sunat. Bener apa nggak bener? Dia lupa dia bisa merdeka, termasuk salah satunya adalah pakai sarung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita harus tahu sejarah ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada kita semua. Mudah-mudahan pahlawan-pahlawan kita kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan para pahlawan-pahlawan kita, para ulama-ulama kita, para sesepuh-sesepuh kita, terutama beliau Kiai Hasyim Asy'ari dan sebaya ulama pada zaman tersebut, dan beliau Al-Habib Hussein, beliau Al-Habib Hasan, beliau Al-Habib Ja'far, yang mana berperan penting pada saat tersebut ya. Dan juga Al-Habib Ali Kuitang. Jenengan tahu itu bendera yang kalian kibar-kibarkan? Kapan pertama kali berkibar itu bendera? Siapa yang tahu? Kapan berkibarnya bendera merah putih pertama kali dan di mana? Indonesia dijawab. Kapan bendera merah putih pertama kali berkibar dan berkibarnya di mana? Pertama kali bendera merah putih berkibar di rumah Al-Habib Ali Al-Habsyi. Sebelum 17 Agustus, Al-Habib Ali mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya, di depan majelis taklimnya, majelis wirid, majelis maulid, dikibarkan. IR Soekarno datang. Habib, kenapa dikibarkan bendera merah putih? Nanti Habib dikepung sama pasukan-pasukan. Saya nggak takut, sebentar lagi akan merdeka Indonesia. Kenyataannya ulama berkumpul lalu merdeka Indonesia. Berkat siapa? Berkat siapa? Makanya kalau dapat sama ulama-ulama ini, beliau nih kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, ini kita doain bersama-sama. Mudah-mudahan umurnya panjang, sehat walafiat. Ya Rabb, kita bareng-bareng minta doa sama Allah ya. Bareng-bareng doa sama Allah, doain mereka dan doa buat diri kita sendiri masing-masing. Doa kepada khususnya Su'ban Margosari, mudah-mudahan semuanya siap ya. Tapi dengan dilantunkan ini apa namanya gosidah. Tapi nggak usah pakai hadroh. Ya. Nanti ikutin aja. Nyalain mic-nya udah nyala. Barang-barang semuanya.
Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb ya Karim, ya Rabb ya Rahim. Ya Allah, mudah-mudahan mereka para sesepuh kita, mereka para mujahid kita, mereka para pahlawan kita, mereka yang telah memerdekakan Indonesia, mereka yang mengibarkan bendera, mereka yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburan dengan mereka raudhah riyadil jannah. Kirimkan keindahan, ketenangan, kenyamanan, keindahan di dalam kuburan-kuburan mereka. Ya Allah, kami sebagai pemuda-pemudi, remaja-remaji yang hadir di sini belum ataupun bahkan tidak mengenal kepada para pahlawan kita ya Rabb. Dengan kelalaian kami ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Dengan kelalaian kami untuk mengagungkan mereka, dengan kelalaian kami tidak menghormati mereka, dengan kelalaian kami yang melupakan sejarah mereka, dengan kelalaian kami yang tidak mengkaji kajian-kajian mereka, dengan kelalaian kami dengan apa yang mereka tuju. Yang mereka tuju adalah Allah, sedangkan kami menuju kepada suatu perkara yang hina. Kami hanya menuju kepada suatu perkara yang faniah. Kami hanya bisa untuk bermain-main, kami hanya bisa untuk menyenangkan diri sendiri tanpa bisa menyenangkan, menggembirakan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami menjadi anak, kami banyak dan sering sekali untuk melawan orang tua kami ya Rabb. Orang tua kami yang telah berusaha, orang tua kami yang telah berjuang mengandung kami, melahirkan kami, membesarkan kami, menyusui kami, namun kami lalai kepada mereka. Lalu kami menghinakan mereka, lalu kami tidak mematuhi perintah mereka, lalu kami tidak menjadikan mereka sebagai orang yang kami hormati. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua kami dimuliakan, mudah-mudahan orang tua kami yang telah meninggal diampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan orang tua kami diterima amal ibadahnya, mudah-mudahan orang tua kami ya Rabb merindui kami ya Rabb, mudah-mudahan orang tua kami meridhoi kami ya Allah. Keridhaan Allah berada dalam keridhaan orang tua, namun kami tidak pernah meminta ridho kepada orang tua. Jangankan bersalaman kepadanya, jangankan mencium tangannya, jangankan mencium kakinya, menghormati dan senyum ketika memandang raut wajahnya pun kami tidak pernah. Wallahi, berapa puluh juta yang kita punya, berapa ratus miliar yang kita punya, berapa triliun uang yang kita berikan kepada orang tua kita, sungguh tidak terbayarkan dengan satu malam orang tuamu, ibu dan ayahmu tidak bisa menikmati tidur. Demi Allah, berapa banyak anak yang lahir ketika bayi sering buang air kecil, sering buang air besar, mengganggu kenikmatan seorang ibu sedang makan, mengganggu kenikmatan seorang ayah ketika makan. Berapa banyak yang telah dilakukan oleh orang tua kami kepada kami, namun kami tidak bisa menjawabnya, namun kami tidak bisa memberikan balasan kepada mereka yang layak. Ya Rabb, pada malam ini, pada saat ini, pada acara yang sangat mulia ini, yang dibacakan dengan maulid Nabi Muhammad, yang disusun dengan susunan yang indah, yang dihadiri dengan orang-orang yang baik. Ya Allah, pada malam ini kami bertaubat kepadamu ya Rabb. Kami tidak sanggup dengan neraka-Mu ya Rabb, kami tidak pantas dengan surga-Mu ya Allah, namun kami meminta ridho daripadamu ya Rabb. Ridhoilah kehidupan kami, ridhoilah kehidupan kami, ridhoilah kehidupan kami. Berkat Nabi Muhammad, berkat hadirnya kita di sini, mudah-mudahan tidak pulang ke rumah kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan tidak pulang ke rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahaya iman dalam hati kita.
Mudah-mudahan tidak pulang dari acara ini kecuali ibadah amal kita semakin banyak, amal sunnah kita semakin rajin, solat 5 waktu kita semakin taat, tidak pernah untuk meninggalkan solat, tidak pernah lalai dalam meninggalkan solat, selalu setiap solat mendoakan kedua orang tua kami. Rabbighfir lana wa liwalidina ya Allah, Rabbighfir lana wa liwalidina ya Rabb, Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Mudah-mudahan ya Allah kami dijadikan orang yang baik. Amin ya Allah. Kami dijadikan orang yang baik ya Rabb. Kami dijadikan orang yang baik ya Rabb. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal muslimina. Amin. Ini doa terakhir diaminkan, ini doa Maulid. Belum dibaca doa Maulid kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa lamma nadhama fi min dawlati awsaf Muhammadiyyati al-uqudah. Tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jalla sha'i fihi mashkura وفعل فيه محمود ويكتب عمل في أعمال مقبولة وتوجه في توجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الأعمال فتعود ضافرة وعلى باب العزة تحت الرحال فتغشاها منه فيضات الغامرة. نتوجه إليك بأصرف الوسائل لديك سيد المرسلين وعبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمي راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم لإمدادك في عبادك وساقك وسير رشادك لأهل بدادك سيد الكونين وعثرة في الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بهذه الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن ضفنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تخرجنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي حقائق ارتبائه من السالكين ولحقك وحقه ولأحدك من الحافظين. اللهم إننا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تغرمنا وذنونا جميلة هي وصلاتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفئين أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل والمعمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وأم بركته وشرف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا دينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وعظم راية في الدين قويم في جميع الأقطار منشورة ومع الإيمان الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واغفر اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المضادين والظالمين وابسط العدل بالولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك والنصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن من جميع البلايا وفي الخزي المكرم من الذنوب والخطايا وعظيم النذر في عمل في طاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واختم لنا منك أجمعين وصل وسلم على أحد الحبيب المحبوب الأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت الوهاب اللهم املأ قلوبنا بنور الإيمان اللهم املأ قلوبنا بنور الإحسان اللهم املأ قلوبنا بنور الهداية يا بسيط يا ودود اللهم صل على رزق واصل فيها ولا ترغبنا فيها يا ودود يا ودود يا ودود اللهم دود في قلوبنا محبة الله ولمحبة رسول الله ولمحبة القرآن ولمحبة الأحدية والمحمدية يا رب يا حنان يا منان يا من رضا رسول العطاء وتسقينا اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.